Sidang jamaah yang berbahagia, kata keikeraman kepada guru-guru kami, orang tua kami, izinkanlah dalam waktu yang sangat singkat ini kita coba membicarakan. Allah mengatakan kepada Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, wa nabluwakum bisyai'i wal khairi fitnah. Hai Muhammad, aku uji hamba-hambaku di antara umat, baik itu keburukan maupun itu kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan semuanya akan kembali kepadaku, kata Allah. Maka ini hari kita implementasikan judul daripada tausiah hari ini, malam ini seberapa yang dapat waktunya, yaitu judulnya rekayasa. Karena sedang santer rekayasa, ya rekayasa lah. Kenapa kita berbicara rekayasa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat tipu daya, kata Allah. Dan Allah juga memiliki tipu daya, dan sebaik-baik tipu daya adalah tipu daya Allah. Sebaik-baik rekayasa, tidak ada rekayasa yang paling hebat, rekayasa Allah. Allah berhak atas segalanya. Maka dalam Al-Quran di ujung ayat sering kita temukan, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa di atas segala sesuatu. Dan Allah berhak sombong. Sampai Allah mengatakan di ayat yang lain, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidina. Kita serentak jawab waktu itu, jangan mungkir. Benar, kami bersaksi, Anta Rabbi, engkau adalah Tuhan kami. Maka dalam hal ini kita kembali ke historis, sejarah perjalanan anak manusia. Ini hari hidup kita dalam nuansa wa nabluwakum, diuji semua. Tetapi ingat, kalau tingkat kejahatan dalam sejarah ini, kalau tingkat membunuh yang pertama adalah Kabil, jahat, karena nggak ada orang lain waktu itu, nggak ramai. Lalu ada yang lebih jahat lagi, fitnah-fitnah daripada harga diri, moral ataupun marwah. Karun memfitnah Nabiullah Musa alaihissalam gara-gara dalam diturunkan ayat dalam Taurat kewajiban menunaikan zakat. Karun marah soal zakat. Tamunya orang Cina macam dombeng lagi ayat Taurat. Karena zakat di zaman Nabi Musa sepertiga menyopeng tertu leploh 2 kapayah juk je kuile. Itanya 2% di tengah anak tuju. Kapas lebih bakar. Lebih. Nyo pegah apa gena.
Kalau kita lihat di dalam kitab Taurat itu bahwasanya turun ayat menyangkut dengan kewajiban zakat di zaman Nabiullah Musa sepertiga. Itanya 2,5% mantangna yang mengelak. Menansi ajak ternak mesinnya nisab 40 alhai perlu kurang jumpa di bawah yang 20 belah le bet teruk puit bawah. Nih. Difitnah. Bagaimana caranya Karun memfitnah Musa? Karena mengelak daripada kewajibannya, maka diupahkan seorang wanita hamil untuk mengakui ini hasil perbuatan Musa. Lalu Karun datang karena sepupu dengan Nabi Musa. Walinya Karun adalah Nabi Musa. Kalau kita nyogatin wali piurung pedih pun nak haram. Ini walinya Nabi Musa Karun. Apa yang diucapkan oleh Karun kepada Musa? Hai Musa, bagaimana kalau ada seseorang berzina? Hukumnya apa? Rajam. Maknanya apa? Tanam di persimpangan jalan, siapa yang melalui lempar dia. Ukurannya mati. Kalau yang berbuat itu seorang nabi, kalau yang berbuat itu engkau, sekalipun seorang nabi, dia berhak menerima hukuman. Sama, tidak ada pandang bulu. Hana kebal hukum. Kalau kita nyu boleh nanti baca kitab-kitab tentang kezaliman. Membunuh jiwa seorang mukmin lebih baik, kata Rasulullah, runtuh dunia ini. Nanti rohnya mengurung mukmin. Demana tengku hana peruntuh, hana pohon mukmin di purona. Kan nyai poh sambo mendah. Di Purona. Siapa mereka? Yang tidak sholat zuhur. Setiap jiwa tidak sholat zuhur sama dosanya seperti membunuh 1000 jiwa mukmin. Tapi Rasulullah mengatakan, jika kau bunuh seorang orang mukmin, kata Rasulullah, lebih baik dunia ini runtuh, berarti lebih mulia jiwa seorang mukmin. Ini sidang jemaah. Sudah. Siapa lagi yang paling bejat? Di zaman ulama besar, Jahdar bin Samit, tingkat jenazah digali, diperkosa. Brigadir J udah mati, disiksa lagi. Ini Jahdar bin Samit, manusia ditanam, diperkosa lagi. Di zaman siapa? Di zaman Aba Ishaq. Karena takut dengan sebuah dosa yang terus dia lakukan, akhirnya Jahdar bin Samit menjumpai Ibrahim bin Adham. Itulah Aba Ishaq. Ya Aba Ishaq, aku manusia paling zalim. Ibrahim bin Adham bertanya, sezalim mana kau lakukan perbuatan dosamu? Pokoknya aku tidak bisa menghitungnya. Sampai jenazah aku perkosa. Apakah Allah masih bisa menerima taubatku? Ibrahim bin Adham mengatakan, dengan Allah boleh melakukan maksiat. Engkau mau maksiat dengan Allah, Allah memberikan peluang. Silakan. Maksudnya, kalau kamu mau maksiat kepada Allah, silakan. Asal ada syarat. Ini dalam hati Jahdar bin Samit berarti ada peluang, ada solusi.
Apa syaratnya? Silakan engkau bermaksiat kepada Allah dengan syarat setiap rezeki kamu ciptakan sendiri. Jangan makan rezeki dari Allah. Asal rezekinya engkau ciptakan ke neraka, silakan bermaksiat kepada Allah. Mampu? Tidak mampu ya Ibrahim bin Adham. Kalau tidak mampu berarti jangan buat maksiat. Lalu yang kedua, silakan engkau bermaksiat kepada Allah. Setiap dosa yang kamu lakukan bisa kamu sembunyikan di hadapan Allah. Ya Ibrahim bin Adham, semut hitam jalan di batu hitam di tengah malam yang kelam, Allah melihatnya. Tidak mungkin aku bisa menutupi dosaku, menyembunyikan dosaku. Tidak. Kalau begitu jangan bermaksiat kepada Allah. Mai tanya menyoek kira-kiranya silakan. Atai je netom dosa dengan Allah, pubut di jual maksiat. Lalu yang ketiga apa? Ibrahim bin Adham, silakan engkau bermaksiat kepada Allah saat datang sakaratul maut. Kamu bisa menundanya. Nah, truk malik maut, go stop. Kata dok. Seperti Musa. Bagaimana cerita Musa? Malik maut saat datang kepada Nabiullah Musa, ditanya oleh Musa, siapa anda? Tidak disahuti oleh malaikat Jibril, malaikat Israel. Lega kita yang li Nabi Musa pam ketampa. Yang tanpa malik maut yang ke Nabi Musa, nyai drone nuju tanpa malik maut, silakan berbuat maksiat, enggak ada masalah. Gampang kali itu. Tapi le kenang tanpa Pak Nabi Musa, fayarjiul malakul maut ila rabbi, cepat-cepat balik malik maut, jadi sambil matanya copot dipegang. Teman dina kekuatan Nabi Musa, malik maut desut mata ke tanpa. Neken ba Allah, kenapa kau utuskan aku kepada orang yang tidak mau mati? Ken malik maut ke pun kirendong baurinya hati mati. Bertanya Allah, kenapa? Lihat aku ditampar sama nabimu, copot mataku, gepelo balik. Malik maut. Sekiranya Musa itu bukan rasulmu ya Allah, aku balas, sakit aku ditampar. Hai mata tutup pengkek. Ditanya menyujud tanpa malik maut, alam upega juga yang ada. Maka oleh karena itu, aku tidak ada kemampuan menunda itu. Kalau tidak ada, jangan bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana? Selanjutnya, silakan engkau bermaksiat kepada Allah saat kamu divonis dalam pengadilan akhirat nanti. Engkau divonis masuk ke dalam neraka. Mampu kamu rayu Malik Zabaniyah untuk tidak masuk ke surga, silakan bermaksiat kepada Allah. Itu juga tidak punya kemampuan bagiku. Kalau tidak, jangan bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana? Yang kelima, silakan engkau bermaksiat kepada Allah dengan syarat jangan tinggal di bumi Allah. Jid maksud Allah, tiba bumi Allah baik tinggal. Apakah jawab Jahdar? Ya Aba Ishaq, satu gempal pun tidak mampu kita menciptakan tanah. Mana mungkin aku menciptakan dunia sendiri? Hana mampu? Hana, berarti jangan bermaksiat kepada Allah. Yang bila tanya menyonali perkaranya, silakan bermaksiat di hadapan Allah. Isambu kadang nanya depu dia. Biaya nak aku pegah isambu. Isambunya kau pegah orang lain. Pemuji ke Fir'aun yang anak sepupu Nabi Musa tadi kan. Fir'aun Karun sepupu Nabi Musa tajikan dia. Abu Lahab apa Nabi tapi tempat. Tetapi seburu-buru Abu Lahab dia mendapat angin sorga setiap malam Senin 12 Rabiul Awal. Tanya golong dendenku
Ini maksiat. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ingat, sehebat apapun kejahatan yang kamu lakukan, kamu pasti ditunggu oleh sebuah ketakutan. Sehebat apapun kita melakukan kezaliman, ditunggu oleh sebuah ketakutan. Dan ingat, gajah bukan mati oleh gajah, tetapi mati gajah oleh semut. Orang besar tumbang karena orang kecil. Brigadir J 2 krek kuning, tumbang 2 krek bintang yang berencana untuk naik ke bintang peget. Ternyata awal temung bulion, bertemu bak bintang bulion ini, hantruk bak bintang peget, jatuh. Menandakan apa? Inilah yang dikatakan orang besar belum tentu dibunuh oleh orang besar. Orang hebat pun belum tentu dibunuh oleh orang hebat. Ini sebuah renungan. Maka setiap kezaliman yang kamu lakukan dan keberanian itu adalah merupakan sebuah kesalahan, engkau ditunggu, dinanti oleh sebuah ketakutan. Inilah rekayasa. Kamu rekayasa bagaimana kamu membunuh jiwa orang mukmin yang watenyan bean Komnas HAM, Komnas HAM hana. Dia meninggal 6 bro. Gak ada Komnas HAM, Komnas HAM mendung. Tapi ini hari lihat saat Allah membongkar. Inilah wallahu khairul makirin. Makanya jabatan itu amanah. Jangan mentang-mentang ini hari kita memiliki jabatan, kekayaan dan segalanya sombong. Karun sombong, didoain karena permintaan dari malaikat Jibril, ya Musa, Allah memberikan kebebasan untukmu karena kamu difitnah oleh Karun. Mintalah kepada Allah, angkat tanganmu. Didoain oleh Nabi Allah Musa, tertanam tumitnya Karun. Doa lagi ya Musa, sampai ke lutut. Doa lagi ya Musa, sampai ke pinggang. Doa lagi ya Musa, sampai ke dada. Doa lagi ya Musa, tenggelamlah Karun. Apa ucapan Bani Israel saat itu? Rupanya itu tujuan Musa, mendoakan Karun ditelan bumi supaya dia bisa mewarisi harta si Karun. Nabi Musa tahu, ya Allah, Karun sudah engkau tenggelamkan sekalian dengan hartanya. Kejik tanya rayu prasangka itu, akibat prasangka menciptakan berjuta-juta berita. Ipike materialis Nabi Musa. Padahal badah Karun tenggelam, didoakan, ya Allah, karena Karun sudah engkau tenggelamkan, ditelan oleh bumi, tenggelamkanlah hartanya. Maka watenyan harta Karun tenggelam ditelan bumi. Yang kejut toto yang natu mengatakan bumi harta Karun. Ya. Ini apa banyak ndak harta Karun? 19 gerobak onta kunci mandang, kunci gudang tikurang dah boh onta tarik. Pandan di gudang ji nyampe dong alimke. Itanya baru taboh gudang di dalam dung tombong menempuh. Ini enggak mau. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, hari ini sadarlah bahwa Allah punya kuasa yang lebih. Dan ingat, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, dimatikan oleh yang paling lemah. Namrud memanahi ke langit karena Ibrahim menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Ditanya oleh Namrud, di mana Tuhanmu? Di tempat yang paling tinggi. Menurut Namrud, di tinggi itu adalah di langit. Dipanah ke langit.
Allah tidak membuat malu kepada Namrud. Diturunkan anak panah dengan berdarah. Apa ucapan Namrud? Mana lagi Tuhanmu? Telah aku panah sampai mati. Lihatlah darah di panah. Hangga pemalih. Tapi mati Fir'aun hanya dengan seekor nyamuk. Abih spesialis. Watenya hana doktor. Ya dukun lah. Tapi ahli forensik di mandum-mandum. Tapi saboh nyamuk lang punyung hana patsut. Han kemah buekah. Cok palai kena. Ipok geroi. Kepala Namrud dipecahkan dengan palu oleh dirinya sendiri. Lalu buat pesawat tempur BO. Ini maka sadarlah, sehebat apapun kita, mungkin dari Banda Aceh kita naik Honda Vision ataupun mobil mewah dan super kuat, bermacam medan berat kita lalui. Pak dari Banda Aceh napu bak tawit bak timpang posnya dengan kerikil kecil masuk rumah sakit. Pak yang TBO ke ratusan kilometer tidak apa-apa. Inilah, dan ingat kata Imam Syafi'i rahimahullah, kekuatan pada kita hanya umur 40 tahun. Hebat kita nyoput 20 tahun jenis petinju. Hebat tak petinju dia tu 40 penelom. Letuh mak tarik lengu. Dan Imam Syafi'i mencontohkan, kalau kamu ingin melihat fisikmu masih kuat, lihatlah dalam usia mudamu. Menyawat muda, timete 20. Wate tatung lewat timete 20 nya wate muda. Umur 20 cituh di air lewat nyokalai peturu. Kenanglah diri kamu bahwa kamu telah lemas. Belum lagi-lagi kamu kacok-cok pempion. Apa ya so ilu pumnya dinoikan bonggol bagah-bagah tuan. Ini sidang jamaah bahwa kita akan menemui kelemahan, dan setiap kelemahan pada diri kita hanya tinggal semangat. Maka disebut dalam ilmu, kita menuntut ilmu, yaitu ruhut tarbiyah, semangat menuntut ilmu. Kalau ibadah, ruhut ibadah, semangat beribadah kepada Allah. Lalu ruhul amaliyah, yaitu semangat beramal. Yang kejut urang gigih wate Tuhan. Dengan amalnya itulah baik. Maka kita minta umur ini panjang. Apa tujuannya? Karena Rasulullah mengatakan khairun nas, manusia yang baik, sebaik-baik manusia, man tala'a umurahu wa khairu amaluhu, sebaik-baik manusia kata Rasulullah panjang umurnya, bagus amalnya. Nyan perlelek ke umur panjang menyamatalah pajuh panelong. Sanggup nafsu, enggak sanggup gigi. Iga paltu. Menyuruh bakso sedikit 3 dengan bakso nyau 2 je. Ini. Kalau kita sudah tua, nafsu ada, tinggal hanya nafsu mata saja. Lain tidak ada. Lalu ada orang meminta umur panjang, itulah tujuannya. Syiwasyarrun nas kata Rasulullah, seburuk-buruk manusia man tala'a umurahu wa sa'a amalu, panjang umurnya tidak baik amalnya. Yang ladum 70 tahun kau umur 70 tahun manteng jikan buah sambu bagian judi online. Karena ini hari kita bisa bicara terang-terangan. Jangan negara demokrasi orang kecil nggak boleh ngomong. Sekarang yang nangkap orang judi online, orang itu toke piawanya.
Konsorsium 303. Narkoba 1 ton dimiliki oleh warga Australia, tembak mati 1 kilo, nyati tahun lebih. Dino drop narkoba, toke narkoba piji. Tetapi ingat, walaupun kebaikan kita tegakkan, Allah menjaminnya. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau telah datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Ingat, sesungguhnya kebatilan itu tidak akan meraih kemenangan. Itu Allah yang menjamin. Saya ingat sekali pengakuan di televisi seorang warga Tionghoa, bukan agama Islam. Apa ucapannya? Kami dengan ada FPI, kami aman. Tidak ada mereka meminta apa-apa kepada kami. Hana ya leke jatah preman ini tu pengamanana. Ilon pikir itu berarti kehadiran FPI senang. Yang kan Islam. Rupaji urang getanyo yang hana tenang. Karena dengan ada FPI tempat maksiat tak boleh hidup. Rupaji narkoba lagut bagiannya tapi PSK subur. Nyona FPI mengganggu usaha. Kalau kita masih takut menegakkan kebenaran, membela agama, kata fatwa Buya Hamka, kalau kamu ikhlas tetapi tidak punya kekuatan untuk menghadapi saat agama dihina, lebih baik pakaianmu ganti saja dengan kain kafan. Dan ingat bapak-bapak sidang jamaah yang berbahagia, kekuatan apapun yang kita miliki hari ini sebentar saja. Jenderal Sambo menanjit ke tersangka, hanai heli Pak Jenderal si tersangka pulang gedanya ke mati. Pernah anda dengar mati seorang presiden, bapak presiden sudah dimandikan? Hana mayat kata letai mayat kan kerja anak mano ikan ba mano ma ita nyotok saboh nan mano mano anak mano anak kada manusia nani numpangnya Kaisar Sambo macam nana ikan lima mano. Jangan sedih anakku, manusia banyak nama selagi hidup, begitu mayat mati cuma satu tinggal namanya. Apa itu mayat ataupun jenazah? Itanya amat titip jainan tenang tak. Ayam lepas, hai mundro. Ayam penyet, ayam gulai, ayam kalasan, banyak sekali ayam. Manusia begitu banyak gelarnya, tapi amat tinggal saboh lagi. Mayat. Dan ini hari ingatlah, apa yang kamu perjuangkan, Allah juga pertanyakan. Yutmi'ul maita salasun, yang naik ikut ketanya orang kamati cuma alih perkara ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amal. Hebat hai ketanya orangnya iwa anik ngam pesawat dan segalanya. Itulah keluarga. Pulang dia, besok dia menjadi orang yang mentasyhidkan jenazah kita, jadi solat, jadi imam dan segalanya. Diantar kita ke kubur, keluarga. Lalu harta kapan ikut? Wadaya itu kita nyawa kubui meku harta, mobil mewah segalanya ada, Alphard apa saja. Tapi hana pernah hanu ikan. Dek buka aja bangkunya, naikin papa terakhir. Mobil mewah dia beli, masa enggak kita naikin? Hana. Ambulan telefon. Nah ambulan nah tapi kurang pah, ada kurang pah me juga. Yang kamate ni ambulan tinggal pi juga. Enggak ada lagi kita kalau sudah mati. Sampai dikubur, ditanam kita. Ada ditanam jiwa keluarga. Fayarji'u isnani, yang dua ini kembali. Ahluhu wa maluhu, keluarga pulang hanam tirapi ada makubudek kadam kah malamnya malam tingah kudam dong hana. Wa maluhu, harta dibawa pulang.
mutabah RBT hai kebah Honda kebah ke RBT lampu jerat anak-anak waya beka wahidun yang kekal cuma satu wahia amaluhu yaitu amalmu sendiri. Inilah sahabat kita. Kapan itu terjadi? Saat kita masih hidup di dunia ini. Maka Allah mengatakan zillun yaumal qiyamah, pelindung nanti di hari kiamat itulah wahia amaluhu yaitu amalmu sendiri. Harta tak kebah, yang tak pajuh jut kekotoran, yang tak kebah jut kewarisan, menyogot ipitimang. Ya, kalau tidak baik, tunggulah kehancuran. Maka inilah sidang jamaah yang berbahagia. Maklum saja, kalau naik bus ini bangku tempel. Helm cadangan, Jumat tadi naib khatib, malam ini naib pengajian. Yang penting maklum segagat bahan sirap itulah kekuatan yang ada. Jadi mohon dimaklumi. Namun pun demikian, yang ingin kita merenungkan kepada diri sendiri, Allah mengingatkan wal tamzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri apa saja yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Semua inilah kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dengan sebab ini, semua yang kita ciptakan hari ini, kita jangan suka melihat tentang kufurnya orang lain, tetapi kufur kepada diri sendiri kita lupa. Padahal setiap 5 kali solat itu selalu kita buat pengakuan di hadapan Allah. Apa pengakuannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang benar. Apa jalan itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Min ahlil hidayah, yaitu orang-orang dari golongan yang mendapat hidayahmu ya Allah. Siapa mereka? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin, yaitu golongan para nabi, para orang-orang benar dan juga orang-orang yang saleh. Dalam pengertian tafsir yang lain, makna ihdinas siratal mustaqim min ahlil hidayati ila tariqil jinan, orang yang kau berikan hidayah ya Allah yang menuju kepada surga. Yang kejut hidayah Allah paling besar. Maka dengan sebab itu kita mohon selalu ihdinas siratal mustaqim itu, yaitu kita selalu mendapat petunjuk bil istiqamati alal iman, dengan Allah meneguhkan iman di dalam diri kita. Siratal ladzina an'amta alaihim min ahlil hidayah, yaitu golongan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah ila tariqil jinan, kepada surganya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah, yaitu golongan mereka-mereka yang selalu berbuat zalim. Kita nak pegah ke zalim, hana menceh kafir, kita juga berlaku zalim. Setiap kita mengatakan diri kita beriman tetapi tidak mencintai saudara kita, itu kezaliman. Itanya dia muturu udra de karena patah papuannya muturu roh patu aki-aki ke langgut. Tempe balik lagi thot. Tok ngengkoran be dra putiro yang belum kenal. Truk lain belum akan angan. Itu zalim. Maka kezaliman itu merupakan salah satu, jangan kita lihat besarnya, kecil pun merupakan kezaliman. Maka oleh karena itu, marilah kita menuju kepada rasa tasawuf diri, artinya mahabbah kepada Allah yang paling dekat dengan ketujuan pada tasawuf, yaitu pemeliharaan diri kita terhadap makna keimanan kepada hablum minallah wa hablum minan nas. Nyok yang dapat Tuan sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Lun akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.